Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kita bertemu kembali dalam video saya. Di sini saya mendapat perintah untuk membuat video tentang bagaimana cara melakukan usulan atau pembuatan penetapan status penggunaan BMN. Jadi rekan-rekan, pengertian dari penetapan status penggunaan itu adalah keabsahan atau legalitas secara hukum aset BMN yang kita terima, baik itu pengadaan dari saker kita sendiri maupun barang yang terima dari hibah maupun swadaya. Jadi setiap aset yang diterima oleh saker itu wajib dilakukan PSP, ya, wajib dilakukan PSP sejak terhitung paling lama 6 bulan aset tersebut diterima. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan setelah mendapatkan data dari pihak penerima barang, kemudian pihak penerima barang berkoordinasi dengan fungsi yang melakukan usulan PSP agar secepatnya melakukan usulan PSP melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan maupun turunan peraturan Menteri kepada saker di bawahnya. Jadi di sini kan saya akan ilustrasikan sedikit melalui PowerPoint batasan-batasan nilai untuk melakukan usulan PSP. Jadi saya buka melalui PowerPoint. Oke, di sini saya akan jelaskan. Oke, ini saya munculkan dulu semua. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan satu-satu. Untuk Saker Mabes wilayah Jabodetabek, usulan PSP nilai di atas dan sampai dengan 100 juta itu ditetapkan oleh eselon 1, ya. Aslok menerbitkan cap PSP. Jadi di sini di atas dan sampai dengan 100 juta. Jadi kalau di sampai dengan 100 juta ini di ketentuannya dikatakan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan. Jadi untuk Saker Mabes wilayah Jabodetabek usulan PSP-nya ke Aslok untuk menerbitkan cap PSP. Kemudian untuk Saker Mabes di luar Jabodetabek usulan PSP nilai di atas dan sampai dengan 100 juta boleh ditetapkan oleh Kapolda, di mana Saker Mabes itu berada. Ya. Kapolda boleh menetapkan cap PSP untuk Saker Mabes di luar Jabodetabek. Kemudian untuk tingkat saker maupun satwil
Untuk usulan di atas 5M, itu Satker dan Satwil membuat surat kepada Kapolda, ya, yaitu surat pengantar, tanda tangan Kapolda, untuk usulan di atas 5M, dan kemudian KPKNL menerbitkan Cap PSP. Kemudian untuk KPB atau Satker, usulan PSP sampai dengan 5M itu diterbitkan oleh KPKNL. Jadi ini KPB atau Satker sampai dengan usulan 5M boleh langsung kepada KPKNL untuk diterbitkan PSP-nya. Sedangkan untuk usulan di atas 5M itu KPB harus membuat surat kepada Kapolda, ya. Kemudian Kapolda membuat surat pengantar, tanda tangan Kapolda, untuk diteruskan kepada KPKNL, diterbitkan Cap PSP-nya. Kemudian di sini KPB atau Satker usulan PSP nilai per unit sampai dengan 100 juta itu diterbitkan oleh KPKNL. Diterbitkan oleh Kapolda. Cap PSP-nya, ya. Diterbitkan oleh Kapolda Cap PSP-nya. Jadi, rekan-rekan, dari sedikit tabel ini, penjelasan dari tabel ini dapat kita pahami batas-batas kewenangan dalam melakukan usulan PSP, ya. Jadi di sini kita mengacu kepada referensi 87 tentang PSP dan Cap 1550 tentang pelimpahan dan wewenang dalam melakukan usulan dan menandatangani, ya, PSP, usulan PSP dan keputusan PSP. Jadi rekan-rekan, sampai di sini mungkin dapat dipahami tentang batas kewenangan usulan PSP dan menerbitkan Cap PSP. Oke, ini penjelasan sedikit tentang ilustrasi PSP. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara melakukan usulannya, atau bentuk-bentuk dari usulan tersebut, ya. Jadi di sini kita masuk kepada bentuk usulannya, ya. Jadi rekan-rekan membuat surat pengantar, ya, untuk batas kewenangan yang kita ajukan kepada eselon 1. Kita buat usulannya seperti format yang ada di tampilan ini, ya. Ini bisa rekan-rekan lihat formatnya. Kemudian ini format usulan PSP dari Satker Mabes atau Polda kepada Aslok, ya. Ya, seperti ini. Dari Satker Mabes atau Polda kepada Aslok. Ini bisa rekan-rekan lihat usulannya. Kemudian ini usulan dari Satker Polda kepada Kapolda. Dari Satker Polda
kepada Kapolda. Ini surat usulannya. Jadi rekan-rekan menyesuaikan dengan format yang ada di sini. Oke. Kemudian ini contoh pengajuan PSP dari Aslok Kapolri atau Kapolda atau Kapolres kepada KPKNL, ya, kepada KPKNL. Ya, bentuknya seperti ini. Contoh format yang akan kita buat. Ini bisa kita lihat ini kepada KPKNL, ya, usulan dari Aslok atau Kapolda atau Kapolres kepada KPKNL. Oke. Bentuknya seperti ini, rekan-rekan. Nah, jadi di sini bisa kita buat untuk Sakar Polda, ya, untuk Sakar Polda. Kalau dia langsung Kapolda, dia tidak pakai atas nama, ya, langsung penandatanganan Kapolda, tidak pakai atas nama. Kemudian, oke, di sini sudah sesuai atas nama Kapolda. Itu kalau atas nama Kapolda yang penandatanganan Karolog, ya. Kalau langsung Kapolda dia tidak pakai atas nama, tapi kalau Wakapolda atau Karolog dia menggunakan atas nama. Ini kita sesuaikan saja sesuai Cap 1550 maupun Jukmino yang kita punya. Kalau untuk Kapolres kepada KPKNL, rekan-rekan cukup buat Kapolres, ya, sesuai Cap 1550. Kapolres bisa langsung mengajukan usulan kepada KPKNL dengan batas kewenangan yang ditentukan, ya. Kemudian di atas batas kewenangan itu Kapolda, ya. Oke. Kemudian ini kita lihat format untuk usulan. Barang-barang bidang bekum dan PAL, ini contoh formatnya seperti ini, yang bisa kita buat seperti ini contoh formatnya. Jadi di sini kita isikan kodifikasi barang, uraian barang, NUP, satuan, merek tipe, kondisi barang, tanggal perolehan, jumlah NUP, kemudian harga perolehan barang, kemudian keterangan, ya. Ini untuk bidang bekum dan PAL. Ini contoh usulannya, ya. Kemudian kita masuk kembali. Ini contoh usulan PSP untuk Ranmor, ya. Untuk usulan PSP untuk Ranmor itu dia ada tambah nopol, nomor mesin, nomor rangka, kemudian dokumen kepemilikan, kondisi barang, tanggal perolehan, harga perolehan. Oke, dia ada perbedaan tabel di sini, bisa kita lihat. Kemudian untuk usulan PSP SNP, untuk usulan PSP SNP, rekan-rekan bisa lihat di sini ada tambah nomor SNP, ya, ada tambah nomor SNP di sini, bisa rekan-rekan lihat. Oke, ini sama. Ini rekan-rekan sesuaikan tabelnya. Ini untuk SNP, ya. Kemudian
Untuk bidang paskon, ya, bidang paskon ini dia tanah dan bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan. Ini ada tambah, ada luas, ya, luas tanah maupun bangunan. Kemudian lokasi, untuk tabel yang di sebelahnya ini sama. Ini untuk tanah dan bangunan, ya. Kemudian contoh surat pernyataan, ya. Contoh surat pernyataan seperti ini. Ini bisa rekan-rekan sesuaikan. Ini contoh surat pernyataan dengan nilai di atas atau sampai dengan 100 juta. Ini contohnya surat pernyataan. Ini bisa rekan-rekan sesuaikan. Ini rekan-rekan isi datanya dalam tabel ini, barang-barang yang akan diusulkan. Oke. Kemudian surat pernyataan, ya. Ini surat pernyataan lagi, tapi untuk keaslian dokumen. Surat pernyataan keaslian dokumen. Jadi di sini kita isi nama penandatanganan, kemudian ini lampiran, ya, lampirannya ada sertifikat IMB, STNK, LKB, KIB dan seterusnya. Ini surat pernyataan keaslian dokumen. Kemudian bentuk cap, ya, bentuk keputusan. Ini format keputusan, dari Kapolri. Bentuk capnya seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa sesuaikan. Kalau bentuk keputusannya Kapolda, kita tinggal ganti di sini. Di sini kita ganti jadi kepala kepolisian, ya. Kepala kepolisian daerah, ya, untuk Kapolda. Jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian referensinya kita sesuaikan untuk di dalam surat ini, keputusan ini kita sesuaikan referensinya. Kemudian seperti ini formatnya, ya. Ini rekan-rekan sesuaikan. Kemudian rekan-rekan isikan di sini total seluruhnya, usulan PSP tadi yang akan diterbitkan keputusannya, isikan di sini semua total nilainya. Kemudian di sini langsung kita diarahkan di sini agar melakukan perekaman pada aplikasi SIMAN fitur Wasdal. Ya, di sini langsung diperintahkan setelah cap PSP ini diterbitkan, langsung dan tidak boleh berlama-lama, langsung direkam di aplikasi SIMAN fitur Wasdal. Jadi rekan-rekan sesuaikan, kemudian langsung upload setelah diterbitkan capnya. Nah, kemudian di sini format keputusannya. Jadi format keputusan dengan format usulan itu nanti sama, ya. Format usulannya bagaimana, nanti format keputusannya begitu juga. Jadi ada keputusan ini, kemudian ada lampiran keputusan, ya. Jadi rekan sesuaikan dengan format keputusan yang ada di tampilan ini. Oke. Ini sama,
Ini tadi formal keputusan bidang hukum dan PAL, itu bidang hukum dan PAL adalah bidang alat kantor dan alsus ya. Kantor dan alsus. Kemudian di sini Ranmor ya. Hampir sama format usulan dengan format lampiran keputusan. Ini kemudian SNP, kemudian di sini bidang tanah dan bangunan, bidang paskon. Oke, ini format yang harus kita buat untuk usulan PSP agar diterbitkan ke PSP ya. Format-formatnya bisa rekan-rekan sesuaikan sesuai tampilan yang ada di tabel ini. Kemudian referensi yang kita gunakan adalah CAP 1550 ya. CAP 1550. Ini bisa kita lihat ya, CAP 1550, kemudian PMK 87 ya. PMK 87 atau PMK perubahan-perubahan di atasnya yang berkaitan dengan PSP. Ini rekan-rekan sesuaikan juga ya. Kemudian untuk selanjutnya rekan-rekan untuk data pendukung di usulan PSP ini rekan-rekan buka simak BMN. Rekan buka simak BMN. Kemudian buku daftar, kemudian kita lampirkan KIB ya, kita lampirkan KIB, usulan apa yang akan kita usulkan, misalnya usulan tanah, KIB nya tanah. Kemudian kalau usulannya gedung, KIB nya gedung. Kemudian kalau angkutan, KIP angkutan, senjata, KIP senjataan. Kemudian untuk LKB ini kita lampirkan laporan kondisinya. Kemudian sini juga kita boleh usulkan, bisa kita lampirkan histori BMN-nya. Kemudian lampiran-lampiran terkait yang diminta ataupun yang dibutuhkan dalam lampiran usulan rekan-rekan lampirkan ya. Oke. Jadi semoga rekan-rekan dalam melakukan usulan dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengalami kendala, dan semoga usulan-usulan rekan-rekan dalam usulan PSP dapat segera terrealisasi supaya aset-aset yang telah kita data dan telah kita gunakan dan kita miliki dapat mendapatkan status ketetapan dari pihak yang berwenang dalam menerbitkan keputusan. Dan rekan-rekan jangan lupa sekali lagi, setelah dilakukan proses usulan dan terbit keputusan, jangan lupa input ke dalam aplikasi Siman fitur Wasdal. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan buat rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua tidak bosan-bosannya dalam menjalankan tugas, dan semoga selalu
diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap melakukan aktivitas. Demikian video saya yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa.